Ada yang bilang jodoh adalah cerminannya kita, Mas. Kalau kita baik, jodoh kita akan baik pula. Amin. Kita harus aminkan. Amin, 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 amin. Tapi begini loh. Ini ada orang baik nih. Orang baik jangan diminum. Itu biasanya bikin mencret. Aku tetap minum. Orang baik yang pencernaannya ini nggak siap tetap akan mencret. Modal baik sangka aja nggak bisa. Mas, itu daerah macet banget. Macet banget. Lagi demo sekarang. Jangan lewat situ. Oh, aku orang baik, tenang aja. Aku baik sangka. Pas aku datang demonya langsung bubar gitu. Nggak bisa dong. Hormati tuntunan. Hormati petunjuk. Jadi kalau kamu katakan bahwa orang yang baik, jodohnya akan baik karena jodoh itu cerminan diri. Pada kenyataannya, orang baik malah ketemu orang yang menyakiti banget. Kenapa? Baik aja nggak cukup. Kalau masuk ke pernikahan, menikah aja nggak dengar petunjuk, nggak ngilmu dulu, nggak pengenalan yang cukup dulu gitu loh. Nggak bisa begitu. Orang baik ini akan tersakiti akhirnya karena dia nggak minta petunjuk. Ilmu sebaiknya di awal perjalanan, bukan di pertengahan atau di akhir perjalanan. Nggak bisa cuma modal aku baik sangka, semua akan baik-baik saja. Kalau di depanku ada lubang, aku bilang, aku berbaik sangka. Aku berbaik sangka. Tiba-tiba lubangnya pindah gitu. Enggak. Yang pertama adalah, yang seorang wanita harus cek dari calon suamimu adalah kedewasaannya. Karena banyak istri yang konseling sama saya bahwa suaminya itu kurang dewasa, nggak mature gitu loh. Ternyata nggak bisa mengimami keluarga gitu loh, nggak bisa mengimami istrinya. Malah wanita-wanita ini komplain, ngeluh sama saya bahwa misalkan dia punya anak 2 tuh, dia bilang anakku kayak 3 loh mas gitu, kayak punya 3 anak gitu, satunya bayi gede gitu. Jadi dia menikah yang berharap diimami, berharap dipimpin, dibimbing, diayomin, malah akhirnya dia kayak jadi ibu gitu bagi suaminya. Jadi di masa-masa pengenalan kelihatan kok kedewasaan seseorang tuh. Orang dewasa tuh apa sih? Orang yang pertama nggak mudah marah gitu loh. Ada sesuatu yang sebenarnya bisa, itu pantas membuat dia tersinggung, pantas banget dia tersinggung, pantas banget dia marah, pantas banget dia komplain, tapi dia bisa tenang, dia bisa bicara dengan baik, dia nggak ngambekan gitu loh. Ya saya nggak perlu panjang lebar soal dewasa lah ya, Anda tahu dewasa itu seperti apa, banyak aspek ukurannya. Jadi kalau calon suamimu itu masih childish, kekanak-kanakan, apalagi cowok yang ngambekan, waduh, pernikahan itu ujung-ujungnya untuk menikmati hidup, bukan untuk jadi guru TK. Apalagi kamu yang udah guru TK kerjaannya, kamu di luar kerja, di rumah juga kerja dong. Guru TK kamu abadi banget tuh. Jadi menikah itu, ya wanita kan pengen diayomin, dibimbing gitu kan. Kalau bisa malah diayahi juga oleh suaminya, diayahi gitu loh. Karena banyak wanita kan kurang figur ayah tuh. Jadi harus dapat suami yang mateng bener tuh, mateng di pohon bukan mateng karbitan. Jadi harus dewasa. Dan dewasa nggak bisa yang gue udah dewasa kok sayang, tenang aja, yang kemarin gue emang belum dewasa, kemarinnya baru minggu lalu. Mana bisa dewasa hitungan minggu gitu. Gue udah dewasa kok sayang, nggak bisa gitu. Orang dewasa bukan dia yang ngomong, orang lain yang menilai gitu. Ya, penting banget tolong ya. Bener-bener banyak wanita yang konseling sama saya tuh capek hati karena suaminya tuh nggak bisa jadi suami gitu loh, nggak dewasa. Saya tuh kalau posting ini di Instagram soal kedewasaan, soal syarat-syarat menikah yang lainnya, selalu tuh ada yang komen, menikah itu niatnya ibadah. Menjadi tidak ibadah kalau dalam pernikahan kalian berantem-berantem, nggak amanah sama anak terluka, melihat papa mamanya cekcok karena salah satu kurang mateng gitu kan jadi nggak ibadah tuh. Ada juga yang bilang, aku menikah mah modalnya baik sangka, aku berbaik sangka, Allah akan atur semuanya. Kok lucu ya, pengennya Tuhan ngaturnya selalu di akhir gitu, di tengah. Padahal Tuhan ingin ngatur kamu tuh di awal gitu loh. Salah satu bentuk bahwa Tuhan ingin ngatur kamu dari awal, ya salah satunya nonton video ini gitu. Bayangin gini aja deh, kita pikir-pikir dasarnya aja begini. Baru bangun tidur, masih jigongan, masih belekan, apakah kamu langsung ibadah, langsung sembayang? Kan enggak. Untuk sembayang aja tuh kita harus membersihkan diri, persiapan, rapi-rapi, beres-beres. Nggak bisa langsung sembayang, nggak bisa. Nah, kalau kamu menganggap menikah itu ibadah, nah tolong ingat juga, untuk ibadah tuh perlu persiapan.
Nggak bisa langsung mau ibadah, main ibadah aja, kan nggak bisa. Jadi kalau kamu menghargai pernikahan itu sesakral ibadah, maka persiapanlah, termasuk ngilmu. Termasuk kamu mau nonton video ini sampai habis, itu bagian dari persiapan, bagian dari mau ngilmu gitu loh. Oke, yang kedua, hal kedua yang wanita harus ketahui supaya pernikahannya bahagia. Jadi dia hangat nggak? Nah ini banyak saya menangani wanita-wanita yang suaminya tuh kaku, dingin gitu, kaku banget gitu, nggak pernah kasih kejutan, nggak pernah dielus-elus rambutnya, nggak pernah disayang-sayang. Ketemuan tuh kalau mau ngecas doang gitu ya, ngecas kamu tahu apalah ya, buruk kakak. Jadi istri tuh kayak hanya jadi tempat lampias aja, kalau perlu aja datang tuh. Jadi nggak yang dengerin ngobrol, dengerin istrinya curhat. Karena wanita itu kan bahasa cintanya kan banyak tuh. Ada yang wanita yang pengen dielus rambutnya, suka tuh. Ada wanita yang suka dicium keningnya, ada yang suka dielus pundaknya, ada yang suka dipeluk dari belakang. Ya macam-macam lah ya, banyak. Itu bahasa-bahasa cinta yang harus dapet gitu. Karena saya ingat banget deh, ada seorang wanita tuh dia bilang, Mas suamiku tuh aduh kaku banget, nggak pernah kasih kejutan. Aku suka makan apa, nggak pernah dia kepikiran mau beliin gitu, nggak pernah gitu. Ya serem loh kalau gini-gini tuh. Ini rentan selingkuh. Saya bukan mendukung perselingkuhan, tidak, tapi ini rentan perselingkuhan. Kapan-kapan kalau ada japrak tuh ngasih perhatian secuil aja, terasa banget tuh, enak banget. Jadi tuh ada seorang wanita yang suaminya tuh kaku banget. Jadi ini terjadi di halte. Ini zaman-zaman belum ada Gokar, belum ada Grab. Itu kan nunggu taksi tuh, lagi hujan tuh. Dia di pinggir-pinggir sudah, karena penuh tuh halte. Ada laki-laki di samping dia, bilang, Mbak, munduran dikit tuh, ujung kakinya kena air, ujung kaki. Bayangin, ujung kaki kena air, tolong mundur ya Mbak. Dia mundur dong si Mbak ini, mundur gitu. Kisah ini dia cerita ke saya, Mas tahu nggak, ada laki-laki suruh saya mundur doang supaya ujung kaki saya nggak basah. Duh enak banget Mas, aduh enak banget, sumpah enak banget, diperhatiin tuh. Padahal cuma ujung kakinya doang diperhatiin, gimana yang lain. Untung nggak minta nomor si cowok ini, kalau sampai minta nomor HP, kelar dah, tuntas dah, udah panjang urusannya. Jadi buka cabang dia. Wahai para wanita, untuk menikah itu tolong mateng ya persiapannya, pengenalan. Ini calon kamu tuh kaku banget, dingin banget gitu. Ya tolong dipertimbangkan lah, tolong. Hari gini nih nggak cuma laki-laki yang selingkuh loh, wanita banyak yang selingkuh. Cuma wanita tuh kalau selingkuh tuh nggak ketahuan, rapi mainnya. Kebanyakan wanita kalau selingkuh tuh rapi mainnya, nggak ketahuan. Karena salah satu yang mendasarinya secara neurologis, wanita itu multitasking. Tangan kanan nyapu, tangan kiri ngaduk bubur kacang hijau, kanan gendong anak, kaki ngepel, mata nonton sinetron. Multitasking, ngerti kan maksudnya? Hati-hati tuh, wanita itu, sebagian wanita tuh bisa selingkuh tanpa ketahuan suaminya. Kan rapi banget, dia multitasking soalnya. Bisa tetap kelihatan kayak masih sayang sama suami, tapi sayang sama japrak juga tuh. Nah, saya nggak pro selingkuh, tidak. Maksudnya merupakan kewajiban kita masing-masing untuk menjagai pasangan. Orang yang super setia itu tidak ada. Ya, tugas kita menjagai pasangan. Hal berikutnya, dia itu anak mami nggak? Nah ini, nggak ada istri yang betah kalau ternyata mertualah yang jadi kepala rumah tangga. Jadi kamu cek deh, kelihatan kok anak mami atau enggak ya. Kalau pria sudah dewasa kan nggak didikte oleh mami papinya lagi. Mengenai pria anak mami, itu saya nggak jelaskan mendalam. Ya Anda bisa olah sendirilah. Coba bayangkan saja, kamu udah menikah ternyata mamanya yang ngatur-ngatur. Nggak enak. Saya udah pernah cerita gara-gara beli sayur doang tuh, beli sayur contoh ya. Ini menantu nih beli sayur organik yang non pestisida. Kan agak mahal tuh ya kan. Pulang dong dari pasar, mama mertua kan di ruang tamu tuh. Oh beli sayur ya, berapa semuanya? Ini ada bayam, ada apa tuh, sawi apalah gitu, kangkung gitu. Berapa semuanya? 60.000 mama. Hah? Sayur doang 60.000? Buset deh, mama kok di kampung 60.000 segepok-gepok banyak. Gak usah boros gitu, emang kamu pikir nyari uang, suami kamu nyari uang gampang? Oh gitu, bener, ini kisah nyata. Harusnya mertua tuh gak boleh ikut campur begini loh. Nah, si istri curhat sama suami, sayang aku tuh beli yang non pestisida tuh bukan mau sok kaya atau apa, kan untuk anak kita, untuk bikinin sop, bikinin apa gitu supaya anak kita tuh sehat. Maunya yang non pestisida aja, kalau aku mau makan apa aja boleh gitu. Nah ini kan dia curhatin ke suami, ya kan? Nah, tergantung suami, kalau suami anak mami, ya kamu betul tuh kata mama, ngapain boros-boros? Gue dulu waktu kecil juga makan yang gitu-gitu, nggak kenapa, kue sehat aja tuh, gede-gede aja. Ini suami anak mami nih, ngeri banget, nggak boleh gitu. Harus pro pada istri. Saya nggak ajarin laki-laki itu untuk kurang ajar sama mamanya, bukan. Tapi saya minta laki-laki itu ketika udah menikah, istrimu itu adalah belahan jiwa kamu. Saya juga nggak bilang kamu kurang ajar sama orang tua. Bilangnya begini sama istri, ya sayang betul sih untuk anak kita berikan terbaik ya.
Oke, nanti aku coba ngomong sama mama bagaimana. Nah, ini kan enak gitu loh. Kamu ada di samping istri, bukan melawan istri. Itu di masa-masa pengenalan kelihatan tuh, di masa-masa pengenalan. Misalkan di masa-masa kamu berkunjung ke rumahnya misalkan. Oh, lihat tuh, apa-apa dia dikendalikan mami nggak untuk hal-hal teknis, hal-hal habit, hal-hal kebiasaan keseharian gitu. Apalagi dia udah ngomong tuh, saya nanti kalau menikah mama ikut kita ya. Sampai di situ belum salah. Tapi ketika tanya, kenapa saya kira-kira, apa alasannya? Ya aku nggak terbiasa aja sih jauh dari mama, udah lama sama mama ya. Ya udah sering bersama mama juga mungkin bisa bantu-bantu kita, mama mungkin bisa bantu hal-hal yang kita nggak bisa. Nah ini harus mulai dicurigai nih, karena nanti mamanya akan ngatur semuanya. Hal berikutnya, yang harus kamu lihat apakah di calon suamimu itu ada atau tidak. Dia itu tukang bohong nggak? Karena setahu saya tukang bohong itu sulit berubah gitu loh. Bisa, orang bisa berubah tapi ya nggak gampang. Kalau dari masa pengenalan, ya dia sudah banyak bohong dan dia nggak merasa bersalah pula akan bohongnya. Waduh, jangan lanjut deh. Akan ada kebohongan-kebohongan berikutnya. 2-3 kali dia bisa bohongin kamu, dia akan bohong juga untuk yang berikut-berikutnya. Karena banyak istri-istri yang konseling sama saya itu yang suaminya ngebohong sana sini gitu loh. Akhirnya ketahuan, pahit banget. Ya mendingan jujur dari awal gitu kan. Ya sama-sama enak. Pahit sih tapi nggak sepahit yang akhirnya harus nemu sendiri gitu. Contoh hal sederhana misalkan, aku nggak kasih mama uang bulanan kok, enggak, padahal ngasih. Istri mah nggak mempermasalahkan itu, istri mah bukan zolim juga, enggak. Kamu ngasih tahu istri bukan berarti itu istri itu akan mencegah kamu dari memberikan bulanan ke ibu kamu, enggak. Cuman jangan bohong dong gitu, ngapain sih bohong gitu. Misalkan lagi masa-masa pengenalan kan dia sempat deket sama yang lain. Dia bilang, udah kok, aku udah nggak sama dia, sumpah udah putus kok gitu. Padahal masih jalan gitu kan. Ya gini, nggak ada orang yang benar-benar jujur, tapi kalau dia tukang bohong, namanya juga tukang kan berarti itu sangat spesialis gitu. Siapa sih yang nggak pernah bohong? Semua orang pernah bohong, tapi yang jangan sampai tukang bohong kan gitu kan. Karena setahu saya tukang bohong itu ya susah berubah, kecuali kalau kena azab ya, azab tercium meteor gitu, itu baru bisa berubah. Hal berikutnya, dia bertanggung jawab secara ekonomi nggak? Ini penting. Banyak kemudian wanita itu udah menikah, punya suami kayak nggak punya gitu. Nyari uang sendiri ya, SPP anak istri yang bayar sendiri, sampai listrik, telepon, air istri yang bayar sendiri. Ini nyata loh, nyata gitu. Gini, kita nggak memandang ekonomi seorang, bukan berarti oh kalau calon suamimu tidak kaya jangan nikahi, bukan. Kita tidak memandang harta seseorang, tapi komitmen dia untuk berjuang. Ada tuh orang yang ya dia bukan orang kaya, tapi dia mau berjuang, banting tulang, dan dia berkenan berjuang. Wah itu mantep tuh. Tapi kebalikannya ada laki-laki yang main game aja gitu. Hobi main game gak salah, tapi ketika hobi itu menaklukkan kamu, sehingga mandi pun lupa, makan pun lupa gitu loh. Sampai tengah malam, sampai subuh. Wah itu pertimbangkan ya, gamer yang parah itu kamu jangan nikahi ya, beneran. Wanita yang konseling, mas gue dicuekin mas, dianggurin, anak juga dianggurin, main game aja terus. Malah ada yang parah ya, ada kaset PS kesayangan dia, itu tuh hilang. Entah anaknya ngilangin atau apa, nangis kayak anak kecil. Iya bener, ada suami ini udah gede, udah punya anak nih, kaset PS-nya hilang, nangis. Karena mungkin masa kecil kurang bahagia kali. Yang berikutnya, agamanya kuat nggak? Ini penting. Kalau suami seorang ayah agamanya nggak kuat, anak-anak tuh ketepak tuh artinya nular. Papa aja nggak sembahyang kok, papa aja nggak doa kok. Tapi itu mungkin nggak terucap di hatinya dia. Jadi walaupun ibu, ayo nak sholat, ayo nak sembahyang, ayo nak doa gitu, di hati dia kadang-kadang ada terungkap juga, kok ayah enggak mah, ngapain? Kalau dia agamis kan ya nanti ke yang lain-lain juga, seperti takut selingkuh, takut zina, kan memang takut dosa gitu. Hal berikutnya, ada nggak hal yang di dalam diri kamu di masa lalu kamu yang dia nggak bisa lupain? Wah ini, bahwa si wanita ini sudah pernah pacaran sebelumnya dan sudah pernah berhubungan seks, sudah nggak perawan lah ceritanya. Nah si cowok, si calonnya ini nanya, kamu udah pernah pacaran, udah pernah seks belum? Nah, si cewek jujur dong, karena ditanya dong ya kan. Mas sebenarnya aku agak kepikiran ya, soalnya udah pernah sama cowok lain, udah pernah nge-seks sama cowok lain. Aku agak kurang ikhlas, pengennya nyari perawan sih mas gitu. Takutnya nanti kalau udah menikah tuh aku ungkit-ungkit gitu loh. Pendekatan mau nikah sama calonmu yang gak usah ngomongin masa lalu lah. Dia belum tentu bisa terima, tau gak? Oke dia mau terima dalam rangka mau menikah. Nanti kalau udah menikah, dia selingkuh, dia apa, dia juga waktu kalian berantem, lu juga udah gak suci kok waktu gua nikahin. Bisa gitu loh, ungkit-ungkit lagi masa lalu. Jadi dalam masa pendekatan, pengenalan, gak perlu diomongin masa lalu, gak usah. Tapi kalau udah terlanjur, dia udah tahu masa lalu kamu, udah gak bisa terima, jangan lanjut. Pasti diungkit, yakin saya. Pasti diungkit. Calon suami kamu tuh
kayaknya nggak ikhlas bahwa kamu udah pernah sama cowok lain gitu-gituan, aduh jangan lanjut. Itu pasti akan menjadi momok ketika ada masalah, dia akan berantem nanti tuh sama kamu, diungkit-ungkit lagi. Ah lu kayak sok suci, oh nikahan lu juga masih syukur gua mau sama lu. Kalau kamu nggak bisa nerima masalah lu pasangan kamu, calon pasangan kamu, jangan lanjut, jangan. Kasihan anak kamu, nanti kalian saling rajam soalnya, saling menghakimi. Oh kamu juga nggak itu, kok kamu juga nggak ini kok, jangan ya. Hal berikutnya, kesehatan biologis. Sebelum menikah, selain cek kesehatan psikologis juga kesehatan biologis. Di rumah sakit tuh kita harus cek kesehatan. Contoh, kalau dia ada sakit liver, sakit ginjal. Gini, saya tidak mendiskreditkan orang yang sedang sakit, tidak. Bukan berarti kamu nggak layak nikah, bukan. Tapi memang kesehatan tuh perlu, ya. Masuk ke pernikahan kan akan jangka panjang nih, akan amanah sama anak nih, gitu loh. Ya berobat dulu, sembuhin dulu gitu. Karena ada penyakit-penyakit yang memang menular, nanti kena ke istri gitu. Saya pernah baca artikel ya, di sebuah kota, saya nggak mau sebut nama sebuah kota, di mana kota apa, itu ibu-ibu rumah tangga banyak mengalami HIV/AIDS. Saya yakin bukan ibu-ibu itu yang zina atau selingkuh, enggak, tapi penyakit yang dapat dari suami. Mungkin ya, ada laki-laki yang di masa lajangnya belum menikah udah tanda petik jajan sana sini, udah bawa penyakit tuh. Menikah kena ke istri, aduh serem banget deh. Jadi minta tolong cek kesehatan lengkap, termasuk cek HIV/AIDS sebelum menikah. Yang gini-gini kamu harus lakukan. Jangan sampai ada yang komen nanti di video YouTube ini mengatakan, ah mas terlalu berburuk sangka. Bukan begitu, bukan buruk sangka, bukan. Ini kan persiapan gitu dalam untuk masuk ke pernikahan. Kita kalau beli HP aja nih pasti ngecek-ngecek betul fiturnya apa, gimana ya nanti ya, nanya-nanya orang bagusan mana. Itu aja kita hati-hati gitu. Beli pakaian juga sampai ada fitting roomnya, aduh cocok nggak ya, nanti kalau udah beli nggak pakai sayang gitu. Kalau untuk beli pakaian aja kamu sampai segitunya dites sana sini gitu ya. Masa iya untuk pasangan, aku berbaik sangka lah, enggak lah dia sehat, nggak boleh gitu, jangan. Kalau kamu punya teman yang kerja di rumah sakit, minta dia sharing, dia pasti akan ngomong bahwa banyak ibu-ibu rumah tangga tuh terkena HIV/AIDS. Ya cek kesehatan ya, cek kesehatan. Hal berikutnya, ada kekerasan nggak di masa-masa pengenalan? Dia keras nggak orangnya, suka bentak, suka keluar kebun binatang nggak, suka marah nggak? Gini, kalau memang kamu bilang, oh setelah menikah dia akan berubah kok. Banyak wanita terlalu percaya bahwa pernikahan itu menyembuhkan. Banyak wanita percaya bahwa marriage is a medicine. Pernikahan tuh bukan obat, tahu nggak? Malah pernikahan tuh membuka segamblang-gamblangnya aslinya dia. Wih, keluar aslinya. Kalau sekarang kan mau dapetin kamu jaim kan, masa-masa promosi nih, masa-masa diskon. Cowok keras itu ada yang berubah, tapi rata-rata berubah bukan karena dinasihatin, bener. Coba cek, ada nggak teman kamu yang keras gitu ya? Dia berubah hanya karena dinasihatin, jarang. Rata-rata tuh orang kasar, orang keras berubah tuh karena azab, suatu peristiwa besar, sebuah musibah. Masa iya mau tunggu sampai ada peristiwa besar baru tunggu dia berubah? Karena ada wanita yang pernah DM ke saya itu, mas calonku tuh kasar tapi aku percaya dia bisa berubah. Oke, amin, dia bisa berubah. Kalau dia berubahnya 10 tahun kemudian, jadi gaduh-gaduh lah kau dan anakmu. Ngerti nggak? Orang bisa berubah tapi kalau berubahnya 20 tahun kemudian, ya Allah rasanya gimana itu ya, coba copang-camping kamu sama anakmu jiwanya. Lalu hal berikutnya, peselingkuh nggak gitu loh. Belum menikah aja udah sana sini WA cewek-cewek lain gitu, ngomong-ngomong mesra. Gini loh, saya pernah bikin video yang 2 penyebab selingkuh. Pertama, orang selingkuh karena selingkuh hati. Yang kedua, orang selingkuh libido. Selingkuh libido itu susah sembuh beneran, itu hormon soalnya. Ya bisa sembuh tapi dengan cara tertentu yang saya jelaskan di video itu. Maksudnya gini, belum menikah aja udah selingkuh kok. Tolong dipertimbangkan ya. Lalu kemudian masalah emosi. Kemudian nggak, mut-mutan nggak orangnya gitu. Kadang baik, kadang tiba-tiba, aduh ini kok tiba-tiba marah-marah, ada apa ini gitu loh. Gini, marah sendiri wajar, tapi marah yang ada alasan nih bahwa lagi ada pemicu, misalkan dia dizolimi orang, difitnah orang, dia marah wajar. Tapi ada gangguan mood yang terjadi karena nggak ada angin, nggak ada api gitu ya. Marah, kita bingung, aduh kenapa marah nih, kenapa nih? Itu gangguan mood namanya, nggak ada alasan yang jelas, dia sendiri pun nggak tahu kenapa gue marah ya. Orang yang punya gangguan mood itu diharapkan bebersih hati dulu sebelum menikah. Aku percaya dia akan berubah mas. Gini loh, kamu nanti hamil 1 minggu, 1 bulan pun janinmu udah bisa terluka. Kebayang nggak kamu dimarah-marahin sama dia, dimarah-marahin nggak jelas, nggak ada alasannya, itu janinmu ikutan terluka gitu. Ya kalau calon suami kemudian mut-mutan banget, tolong dipertimbangkan. Bisa nggak kawin-kawin gua mas gitu. Kalau semua syarat itu harus terpenuhi semuanya, bisa-bisa nggak ada yang cocok sama gua gitu. Begini, bagaimanapun kita memandang pernikahan itu adalah
hal yang sakral banget, nggak bisa main-main. Karena pasangan tuh pakaian seumur hidupnya kita, nggak boleh sembarangan. Aku udah terlanjur menikah dan dulu nggak kenal Mas Dedi gitu. Gini, kalau sebelum ilmu sampai ke kamu, dan itu sudah terjadi, sebelum kamu tahu ilmunya, sebelum kamu tahu kebenarannya, sebelum kamu tahu tuntunannya, kamu sudah terlanjur menikah, itu berarti memang sudah takdir, memang dia adalah pasangan kamu, memang itu adalah jalan hidup kamu. Tapi bagi kamu yang nonton video ini yang belum menikah dan ilmu ini, tuntunan ini sudah datang ke kamu, berarti kamu mau dicegah gitu loh. Atas ketidaktahuan kita sudah masuk, nggak ada yang ngomongin kita waktu itu, tuntunan kebenaran ilmunya belum nyampe, itu memang harus terjadi. Oke? Nggak ada selai rambut jatuh pun atas izin Tuhan, itu semua atas izin Tuhan, apalagi pernikahan. Tapi kamu terang-terangan nonton video ini, persis pula calonmu tuh ternyata yang aku sebut-sebut tadi tuh, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, ternyata dia begitu. Mohon dipertimbangkan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu, dan semoga pernikahanmu bahagia, langgeng, dan banyak rezekinya. Amin. Oh ya kawan-kawan, untuk sementara jadwal training saya hanya ada di beberapa kota. Nggak seperti dulu 18 kota. Bagi kamu, teman-teman yang berada di kota yang di luar jadwal kami sekarang ini, yang merasa bahwa aku udah butuh banget deh untuk diterapi. Ada luka batin, ada sesuatu yang aneh pada diriku yang harus segera diatasi. Sementara belum ada jadwal training di kota kamu. Apa boleh buat? Saya akan adakan training privat untuk kamu. Ya. Caranya gimana? Kamu follow akun Instagram Kuliah Psikologi. Kamu DM untuk bikin appointment, nanti training pribadinya itu melalui telepon. Saya akan telepon kamu. Tentu saya telepon kamu itu setelah bikin janji, daftar dulu, dan lain sebagainya. DM akun Instagram Kuliah Psikologi. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Demikian ya, terima kasih ya. Dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Amin.